Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Waris, kepada yang terhormat Pak Wali, Pak Lurah, Bu Cici dari Cipto Mulyo, Bu Ninu selaku kader lansia Kelurahan Bakalan Kerajaan, Bu Ninu, terus ada Bu Supriyati yang keluarga lansia Bakalan Kerajaan, dan saya sendiri Ketua LC Kelurahan Bakalan Kerajaan. Mohon izin di sini kami ingin sharing bersama Bapak. Jadi kita sharing bersama tentang masalah lansia yang ada di wilayah Kelurahan Bakalan Kerajaan khususnya. Dan harapan kita dari diskusi ini nanti akan bisa berkembang ke wilayah lain tentang lansia kita, gitu ya. Nanti selanjutnya akan dipaparkan dulu penjelasan dari Bu Cici. Monggo, silakan. Monggo, Bu Cici. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini saya ingin menggali lebih dalam lagi terkait kesehatan lansia, terutama di sini adalah pelayanan berkelanjutan pada lanjut usia, di mana pelayanan berkelanjutan ini adalah untuk mensinkronkan antara pelayanan yang di tingkat lanjutan yaitu rumah sakit dengan pelayanan yang berada di pelayanan primer atau di sini adalah puskesmas, seperti itu. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, mungkin sudah kenal, saya Cici Indah Setiawati. Kebetulan ini saya lagi mengambil penelitian Bapak Komda terkait dengan pelayanan berkelanjutan pada lanjut usia. Saya mahasiswa dari SMK Universitas Brawijaya. Harapannya dengan manfaat dari apa yang nanti akan kita gali dalam penelitian ini akan menjadi suatu bentuk sistem yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang secara umum dan mungkin secara khusus adalah di lingkungan Puskesmas Cipto Mulyo dan lebih khusus lagi adalah di Kelurahan Bakalan Kerajaan. Kenapa tema ini diambil adalah karena memang selama ini kami masih banyak melihat fenomena yang berada di lapangan, bagaimana terkait dengan kesehatan pada lansia ini, terutama yang memang sudah keluar dari rumah sakit seperti itu, belum terfollow up oleh puskesmas terdekat, seperti itu. Mungkin ini makanya di sini ada beberapa lokus yang memang dijadikan, salah satunya adalah dari lokusnya rumah sakit, ingin melihat memotret bagaimana terhadap pelayanan rumah sakit pada lansia dan bagaimana pelayanan yang ada di wilayah, seperti itu. Sehingga harapannya nanti dengan adanya sinkronisasi dari vaskes yang lebih tinggi atau vaskes lanjutan dengan fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas, nanti bagi lansia terutama di sini baik dari treatment pengobatannya dan apa-apa yang dibutuhkan itu bisa terfollow up oleh puskesmas setempat. Selama ini kan putusnya itu di situ, sehingga mungkin ini nanti ada sistem yang memang secara berkelanjutan yang bisa diterapkan di wilayah kita. Bapak, kira-kira bagaimana terhadap pelayanan lanjut usia yang memang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah Malang sendiri? Ya. Dan sejauh mana memang sudah terlaksana? Cita-cita dan keinginan untuk memberikan layanan yang terbaik khususnya kepada lansia ini kan sudah lama kita dengungkan, kita inginkan dan kita jalankan. Hari demi hari memang ada progres yang bagus. Pertama dari keterlibatan masyarakat dalam kepedulian terhadap lansia, khususnya di bidang kesehatan. Makanya kita dorong, kita program dengan ada posyandu lansia. Ternyata posyandu lansia ini juga cukup bagus dalam memberikan informasi, termasuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan lansia. Ternyata itu juga masih kurang masih bisa ditingkatkan. Nah, masih bisa ditingkatkan dengan apa yang sudah kita terapkan, yaitu di Kelurahan Bakalan Kerajaan, dengan pendekatan teknologi, dengan keterlibatan kader lansia, termasuk keluarga dari lansia, termasuk daripada kelurahan siaga, serta Pak Lurah
juga puskesmas. Semuanya dirangkum dalam satu sistem kerja yang terkoneksi, dan itu kita coba di salah satu RW. Kita sudah mampu melihat, mendeteksi by name, by address, sekaligus rekam jejak kesehatan lansia itu. Nah, ini sebuah awal yang bagus karena keterlibatan semua pihak. Yang kedua, ada kesadaran daripada lansia untuk bisa mengontrol kondisi badannya, kondisi kesehatannya. Kesadaran ini penting karena apa? Masih banyak juga yang belum menyadari. Jadi harus agak agak dipaksa berobat atau memeriksakan diri. Kadang-kadang kita kunjungi ya ke sana. Nah, kalau sudah seperti yang kita jalankan di Bakalan Kerajaan itu, maka jikalau selesai urusan kesehatan itu bisa ditangani di tingkat puskesmas, itu clear, itu bagus ya. Sampai hari ini seperti itu. Tetapi jikalau itu tidak mampu diselesaikan di tingkat puskesmas, butuh langkah-langkah lanjutan, maka betapa pentingnya kita juga menjalin link dengan rumah sakit yang ada di Malang, khususnya rumah sakit daerah yang di bawah pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah dari Kota Malang. Ini akan jauh lebih bagus. Karena apa? Karena akan terbangun sebuah sistem ya, layanan kesehatan mulai dari paling depan, yaitu di tingkat masyarakat posyandu, kemudian puskesmas sampai di rumah sakit. Ini rasa-rasanya akan jauh lebih besar perannya untuk menyelamatkan daripada Bapak Ibu lansia jikalau masalah kesehatannya sedang menimpa beliau-beliau itu. Karena apa? Yang namanya lansia ini rentan dengan ya serangan yang sifatnya mendadak ya, kemudian rentan dengan tekanan darah yang kadang-kadang langsung melonjak ya, dan rentan jatuh yang kadang-kadang penanganan di tingkat puskesmas tidak selengkap dengan ada di rumah sakit. Maka saya berpendapat bahwa apa yang sudah kita lihat, kita jalankan di salah satu sampling di Kelurahan Bakalan Kerajaan, ini butuh satu tahap lagi, harus ngeling dan tersistem dengan baik dengan rumah sakit yang ada di Malang, sehingga paripurna sudah. Nah, dalam arti kondisi apapun lansia tentang kesehatannya mampu ditangani posyandu, mampu tidak ditangani di puskesmas, atau selanjutnya sampai dilanjutkan ke tingkat di rumah sakit. Dan apakah selama ini sudah terkoneksi juga dengan rumah sakit yang seperti Bapak tadi ceritakan, atau mungkin seperti apa yang sudah tersistem di dalam pelayanan yang diberikan pada lansia? Saya kira sudah, karena apa? Puskesmas ini juga mempunyai link dengan rumah sakit. Pusat Kesehatan Masyarakat ini kan bagian daripada sistem layanan kesehatan pemerintah yang terdepan, dan puskesmas mempunyai link ke rumah sakit yang ada di Malang. Makanya rujukannya selalu ditunggu yang namanya puskesmas itu bukti linknya ya. Itu sudah, saya kira sudah bagus. Pak Lurah, kalau terkait dengan pelayanan yang memang sudah berjalan di dalam kelurahan, apakah sudah tersinkronisasi atau sudah terbreakdown dari yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota, atau gimana Pak? Ya. Mohon izin Pak. Iya, monggo. Untuk Kelurahan Bakalan Kerajaan yang merupakan perangkat Kecamatan Sukun dan perangkat daerah pemerintah Kota Malang, dalam langkah nyata atau di dalam penetapan belanja operasional, kita ada program
pembinaan kelembagaan. Nah, di sini ada sasaran, yaitu yang pertama lembaga Karangwerda. Ini sudah setiap tahun kita ada pembinaan kelembagaan yang dimana anggota dari Karangwerda ini juga merupakan lansia di Kelurahan Marunda. Yang kedua, ada pembinaan kelembagaan dengan sasaran lembaga yaitu PKK melalui Pokja yang juga ada berkaitan dengan di sini pembinaan posyandu. Di situ kami mengakomodir kebutuhan dari usulan PKK sesuai Pokja untuk di mana di dalam posyandu juga ada posyandu lansia. Yang ketiga dari belanja operasional kami yaitu pembinaan kelembagaan yaitu kelurahan siaga. Ketuanya Bu Ida. Terima kasih. Monggo nanti kalau memang ini sudah setiap tahun kita anggarkan, nanti perihal materi dan sasarannya apakah memang nanti di lansia kita juga siap mengakomodir. Untuk di ruang program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, sebagaimana kita laksanakan bersama, yaitu kita MOU dengan rumah zakat. Ini suatu terobosan yang sangat bagus. Kita ada langkah-langkah di luar anggaran yang alhamdulillah tahun kemarin laporannya Bu Kami juga bagus ke kami. Mungkin gambaran besarnya seperti itu. Bu Ida, terkait dengan yang disampaikan Pak Lurah tadi, bagaimana pelayanan yang memang didapat oleh para lansia seperti itu dengan adanya kelurahan siaga ya, kelurahan siaga. Oke, monggo Ibu. Mohon izin Pak Lurah, mohon izin ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Intinya KLC ini lembaga yang di bawah pembinaan Kelurahan Matranejan, intinya ingin mendekatkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk akses kesehatan. Kami juga menyampaikan terima kasih karena selama ini kita selalu disupport oleh Pak Lurah dengan segala kegiatan untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan juga dari Puskesmas Ciptomulyo juga kami menyampaikan terima kasih. Tapi bukan berarti tidak ada celah ya di situ ya. Saya ingin menyampaikan juga karena di Bakalan Kerajaan ini kan wilayahnya agak jauh dari Ciptomulyo. Mungkin ini masukan ya, Ciptomulyo, dan akses untuk ke sana sangat sulit sekali karena harus muter jalan terus kalau melintasi rel itu. Harapan kami pustu yang ada di Ciptomulyo itu bisa aktif. Pustu di Bakalan? Ya, pustu yang ada di Bakalan Kerajaan itu bisa aktif tidak hanya hari-hari tertentu. Nah, karena dengan program kita Pak Lurah ya yang sudah kita laksanakan itu, lansia kita, masyarakat kita sudah merasakan keberadaan pustu ini untuk kesehatannya gitu loh. Jadi ketika lansia, terutama lansia itu merasakan mungkin ada keluhan atau ingin periksa, sudah bisa datang ke pustu. Tapi kadang-kadang kan pustu hanya buka hari-hari tertentu saja. Mohon maaf ya, itu juga sangat menjadi satu perhatian kalau kami dari KLC karena masyarakat kita yang jelas itu memang sangat jauh sekali akses untuk ke Ciptomulyo, sedangkan kita sudah membangun bagaimana masyarakat kita sadar akan kesehatannya, sadar kalau di situ juga ada pelayanan kesehatan yang didekatkan, sehingga ketika masyarakat sudah sadar, ayo kita juga tingkatkan layanan gitu maksud saya. Jadi biar semuanya ini berjalan gitu. Tidak hanya kita sudah semangat untuk bagaimana masyarakat kita menyadari akan kesehatannya, tapi kalau tidak diimbangi dengan pelayanan gitu, nanti akhirnya juga masyarakat akan lari lagi ke pengobatan yang lain. Ini satu diskusi yang bermanfaat saya kira. Jadi dengan bertambahnya masyarakat semakin sadar tentang kesehatan, kemudian juga
jumlah penduduk yang semakin banyak dan lain sebagainya, rasa-rasanya informasi untuk membuka layanan setiap hari bagi puskesmas pembantu ini menjadi sebuah kebutuhan, sehingga ke depan masyarakat sudah bisa mengontrol kesehatannya di puskesmas pembantu dalam hari-hari kerja. Karena apa? Karena itu tadi, ketika kesadaran tumbuh tentang kesehatan, kemudian juga jumlah penduduk dan populasi penduduk semakin hari semakin tambah, maka dinamika kesehatan kan semakin tinggi juga. Kalau ada akses lebih dekat layanan kesehatan kan lebih membantu. Nah, saya kira paradigma itu yang melandasi kenapa puskesmas pembantu harus buka setiap hari. Terkait dengan akses ini, apakah merupakan suatu kesulitan tersendiri dalam pelayanan bagi lansia? Nah, lansia kalau tidak ada pendamping, beliau tidak akan bisa berangkat ke tempat layanan tersebut. Sedangkan kita tahu Pak ya, mohon maaf ya. Gak ada yang nganter lah. Iya, ini contoh simpel aja ya. Kita di Bakalan Kerajaan, mohon izin Pak Lurah, mohon maaf ya. Di Bakalan Kerajaan ini posyandu pada awal-awal itu hanya yang terfokus posyandu balita. Ya. Lansia hampir sekian persen saja. Lansia yang dilayani hanya yang mengantarkan cucunya saja. Kemudian kan kita membuat terobosan dengan kerjasama dengan rumah zakat juga itu. Akhirnya kita bikin posyandu lansia sendiri. Ya, itu posyandu lansia sendiri. Akhirnya benar-benar itu bisa diterima. Bisa diterima oleh lansia. Mereka sangat berterima kasih kalau ada pelayanan seperti ini. Dan mereka selama ini nggak tahu kalau mereka itu juga berhak untuk di screening kesehatan secara punya fasilitas itu nggak tahu. Pelayanan prima kan harus semua lansia diperiksa itu. Yang namanya rumah zakat ini loh. Dia terlibat dan turut serta itu keren itu saya kira. Dan ini satu contoh dari Bakalan Kerajaan ini, saya kira banyak pihak yang lain yang juga mempunyai program yang sama seperti rumah zakat. Saya kira juga perlu digerakkan banyak. Yang penting bermanfaat bagi lansia. Apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh lansia? Maksudnya keluhan-keluhan apa? Tadi Bu Ida kayak nyinggung terutama ada keluhan sehingga mungkin apa yang sering mungkin Ibu terkait dengan keluhan lansia ini? Kalau lansia itu kalau tentang kesehatannya kan secara mendasar itu pasti tentang hipertensi itu Tapi kalau hanya beliau itu datang hanya ke posyandu lansia kan mereka nggak dapat obat. Tapi kalau orang tua yang namanya diperiksa harus ada obatnya gitu. Pasti seperti itu. Ketika dicek di posyandu lansia kan posyandu tidak berhak memberikan obat. Itu kan harus periksa ke puskesmas. Nah, itu juga kendala juga. Karena kita tapi memang perkembangan lansia di Bakalan Kerajaan cukup luar biasa. Karena memang kita punya teman wilayah Surabaya juga ikut terlibat juga sangat perhatian dengan apa yang kita sampaikan. Tanggap Mungkin nyambung ke Bu Pri, selaku keluarga yang merawat lansia, bagaimana Bu terkait dengan misalnya keluhan apa yang dirasa dan biasanya berobat gimana, dan kira-kira dari pelayanan lansia ini apa sih yang sebenarnya, atau mungkin apa yang sudah diberikan oleh puskesmas dan ini kira-kira udah sesuai apa memang sebenarnya ada keinginan yang lain seperti itu? Mohon izin dan Bapak Lurah, terima kasih. Kami dari keluarga lansia sampai saat ini sangat berterima kasih karena berterima kasih kepada Ketua Persi yang telah MOU dengan rumah zakat. Dengan adanya rumah zakat ini, lansia terutama ibu saya sangat terbantu karena setiap bulan sekali itu mendapatkan periksa door to door dari kader lansia yang selama ini tidak pernah mendapatkan pelayanan seperti itu. Dari rumah zakat itu
ibu saya mendapatkan cek gratis dari kolesterol, asam urat, dan gula darahnya. Dan alhamdulillah semuanya itu, terutama ibu saya itu normal. Jadi tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, dan tidak ada asam urat. Normal ya. Cuman ibu saya itu kalau ibu hamil itu kek, Bu. IMT-nya rendah. IMT-nya rendah. Badannya Berat badannya cuma 37. Jadi kita sangat berterima kasih sekali terutama sama Ketua Kelsi dan Bu Cici yang selalu melayani ibu saya. Betul, untuk pelayanan yang di puskesmas tadi, khususnya pembantu, itu memang harus kayaknya setiap hari, Bu, karena tidak ibu saya saja, yang lainnya itu kalau ke puskesmas balik jalan, soalnya tutup. Beliaunya itu mau berobat, terutama kalau pilek batuk itu. Kalau di pelayanan posyandu lansia kan kita juga tidak dapat obat, terutama lansianya. Dan untuk lansianya itu kalau diperiksa itu harus memang minta obat, terutama lansia itu yang diidapkan linu sama meriang. Mungkin saya bisa menambahkan ya. Oh, Bapak, silakan, Ibu. Kami juga terima kasih sekali kepada Pak Lurah ini, dari permasalahan IMT ini yang rendah, Kelsi mengajukan, Pak Lurah langsung bisa menangkap bagaimana nanti kita support ke lansia-lansia kita. Ya. Karena kemarin yang balita kita ada stunting, Kelsi ngajukan untuk support gizi, Pak Lurah juga langsung itu dengan kita produk kita yang diberikan hilang. Lansia juga. Ya, lansia ini saya juga ngajukan, Pak. Saya ngajukan juga ke Pak Lurah. Ini lansia ini juga ada yang stunting. Ternyata stunting nggak bayi aja ya. Iya. Lansia kurang gizi. mungkin bisa ke Bu Nino, gimana Bu terkait dengan ini pelayanan dan kemudahannya ini? Terima kasih Bu Cici. Melanjutkan yang disampaikan Pak Edi, Bu Ida, Bu Tri, dan Pak Lurah, bahwasannya memang seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa posyandu untuk pemeriksaan gratis lansia yang sudah kita laksanakan, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kesadaran lansia untuk mengecek kesehatannya itu sudah sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, muncul keirian juga yang di pralansia. Jadi pada saat kita menyampaikan informasi, misalkan kita sampaikan di BKKMW atau pertemuan yang lain bahwasanya akan ada pemeriksaan lansia, pasti muncul pertanyaan, yang pralansia bagaimana Bu? Apa boleh ikut? Saya sudah 59 loh, saya sudah 58 loh. Kurang sedikit lagi ke lansia gitu ya. Artinya menjadi daftar tunggu bagi lansia yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah itu berarti kesadarannya sudah tinggi, dan lagi tiap bulannya kita ada kegiatan posyandu lansia, kehadirannya juga alhamdulillah juga bagus. Terus selanjutnya yang disampaikan oleh Bu Ida masalah pustu, Bu, saya sangat setuju, karena di beberapa warga itu kalau sakitnya ringan, daripada beli obat di bebas atau periksa ke klinik-klinik yang berbayar, itu memang lebih condongnya mau ke pustu, dan pustu pun bisa dijangkau tanpa harus diantar, bisa jalan kaki dari kami dekat, dari RW1 dekat, dan kita juga dekat. Nah tapi itu tadi kembali lagi saat sudah jalan, harapannya bisa periksa, ternyata kadang juga tutup atau nakesnya juga kadang buka tapi nakesnya juga iya itu. Jadi mohon apa yang sudah disampaikan Bu Ida tadi untuk aktivasinya buka pustu di lagi. Jadi terkait dengan pelayanan fasilitas kesehatannya ya. Tadi salah satu yang dibutuhkan itu terkait dengan
fasilitas penggunaan dari Vaskesnya ini Iya. sih. Terus Bu Cici, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, untuk layanan lansia yang baru keluar dari rumah sakit ya, biasanya itu kan ada kontrol ya, pasti ada kontrol. Apakah kontrol itu waktu lansianya atau yang antri itu apa ada yang lansia didulukan atau gimana? Enggak, belum ada. Kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit memang sebenarnya ada Bu yang terkait dengan rumah sakit satuan lansia, ada juga puskesmas satuan lansia. Biasanya lansia itu mendapatkan prioritas, tapi kembali lagi terhadap kebijakan masing-masing. Seperti itu. Kalau di puskesmas sudah diterapkan untuk hal tersebut, jadi untuk puskesmas satuan lansia, jadi lansia termasuk mulai dari pendaftaran, kotak pendaftarannya itu ada 2 kotak sendiri, yang lansia sendiri, sampai nanti di pelayanan di poli, sampai apoteknya itu tersendiri. Menciptakan kesibukan lansia. Ya, karena dia dengan kondisi sehat, tapi kita juga harus bagi selaku perlurah untuk menciptakan bagaimana kegiatan untuk lansia ini yang tentunya nanti produktif, yang bisa menghasilkan terutama untuk kehidupan sendiri. Itu mungkin PR pemerintah ya. Kalau Kelsi memandangnya seperti itu, karena kita sudah menyadari sehingga lansia sudah sadar akan kesehatannya dan kondisinya sudah fit, akhirnya kan ada kemunculan semangat baru untuk beraktivitas. Nah itu PR buat. Kalau mau, saya kebetulan kemarin diminta jadi ketua senam tera. Ya, iya. Senam tera itu adalah senam terapi, namanya senam tera. Nanti kita ajak lansia untuk berlatih senam tera. Jadi yang sehat biar tambah sehat, produktif. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat rekreatif lah. Ya di lingkungan situ aja. Yang penting dibuat senang, dibuat bahagia. Iya.